Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Jalannya pertandingan timnas Indonesia turun dengan formasi 4-4-2. Sintayong memainkan duet Dimas Derajat dengan Rafael Sturridge sebagai juru gedor utama. Skuad Garuda tampak ngotot mendulang kemenangan, kendati demikian Palestina tak merasa tertekan. Di sisi lain, timnas Indonesia masih kesulitan mengembangkan permainan, bahkan Pratama Arhan sempat mengalami gangguan pada engkel pada menit keempat. Memasuki menit ke-10, tim asuhan Sintayong mendapatkan kesempatan. Lewat umpan Pratama Arhan, Rizky Ridho membuat sundulan. Sayang usahanya masih terlalu jauh dari gawang Palestina. Palestina tak mau kalah, mereka mendapatkan satu kesempatan di depan gawang Sahrul Trisna, tapi upaya Muhammad Nasir belum menemui berbuah gol. Timnas Indonesia sendiri mendapatkan 2 peluang emas dari Dimas Derajat, sayang sepakan masih bisa dimentahkan kiper Palestina. Setelah itu Marcelino Ferdinand mendapatkan kesempatan emas lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Hanya saja pemain KF Dens itu belum berhasil menjebol gawang Rami Hamada. Rizky Ridho dan Rafael Sturridge mendapatkan peluang emas jelang bubar laga. Sayang upaya keduanya masih belum berbuah gol hingga babak pertama, usai skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia belum banyak melakukan perubahan, namun skuad Garuda tampil cukup apik. Timnas Indonesia mendapatkan satu peluang pada menit ke-55 lewat Yakob Sayuri melalui sisi kanan. Pemain PSM Makassar itu melakukan soloran ke kotak penalti, tapi upayanya belum membuahkan gol sebab sepakan Yakob Sayuri masih melebar tinggi ke gawang timnas Palestina. Setelahnya skuad Garuda kembali menggempur, satu kesempatan datang dari Ricky Kambuaya dari sisi kiri. Namun pemain Persib Bandung itu masih belum bisa mencetak gol lantaran sepakan diadang pemain Palestina. Memasuki menit ke-70, Sintayong memasukkan 3 pemain untuk mengubah gaya permainan. Ketiga pemain itu adalah Ivan Jenner, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Namun sayangnya timnas Indonesia masih buntu meski sudah memasukkan 3 pemain itu. Palestina benar-benar mampu menahan gempuran dari skuad Garuda. Hingga peluit akhir dibunyikan di babak kedua, skor tetap 0-0. Usai pertandingan, pelatih Palestina mengatakan bahwa dirinya cukup kecewa dari hasil yang didapat timnas Palestina karena gagal mengalahkan Indonesia dengan skor 0-0. Saya cukup kecewa dari hasil yang didapat timnas Palestina karena gagal memanfaatkan peluang yang ada. Saya rasa di pertandingan tadi timnas Palestina banyak mendapatkan peluang, tapi kami gagal memanfaatkan itu. Di pertandingan selanjutnya kami akan melawan timnas Cina. Kami akan mengevaluasi hasil pertandingan timnas Palestina melawan timnas Indonesia. Terlepas dari hasil yang didapat malam ini, pelatih Palestina Makrum Dabut mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih kepada supporter Indonesia, masyarakat Indonesia yang sudah menyambut Palestina bak saudara sendiri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap mereka, terkhususnya PSSI dan pemerintah Indonesia, ucap Makrum Dabut. Pelatih Palestina Makrum Dabut menambahkan bahwa dirinya cukup terharu atas sambutan supporter timnas Indonesia ketika kami tiba di bandara. Sambutan mereka cukup hangat terhadap kami, apalagi ketika kami bermain di dalam Stadion Gelora Bung Tomo ini. Mereka memperlakukan kami dengan cukup baik. Saya merasa terharu dengan perlakuan para supporter Indonesia. Mereka menganggap betul kami adalah saudara Palestina, tutup Makrum Dabut. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Makrum Dabut usai ditahan imbang Indonesia 0-0? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.